WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, saudara-saudara yang mencintai Tuhan dan yang dicintai Tuhan, kembali kita bersama-sama untuk Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Dan semoga sekarang ini kami berharap Anda sekalian dalam kasih Tuhan juga selalu merasa penuh syukur, penuh kebahagiaan, penuh sukacita menyertai keluarga Anda. Anda sekalian dikuatkan di dalam menopang beban-beban kehidupan dan mungkin juga kesulitan Anda. Mari kita membuka bagi sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 3 November 2023. Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam saja. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi dan makan bersama mereka di tempat itu. Dan Yesus memang tampil sebagai tokoh baru, tokoh spiritual baru yang dalam tanda kutip juga masih dicurigai oleh pemimpin agama Yahudi. Maka tadi juga ada istilah diamat-amati. Ya, orang itu mengamat-amati Yesus. Jadi Yesus tidak diterima dengan tulus dan keterbukaan, tapi masih dicurigai dan diamat-amati. Dan kebetulan pada waktu itu datanglah orang yang sakit busung lapar dan minta disembuhkan. Padahal hari itu hari Sabat. Ya, maka Tuhan Yesus bertanya pada orang-orang Farisi, gimana nih? Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ya, kita tahu bagi orang Yahudi pasti itu sesuatu yang harus dihindari. Tapi Tuhan Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang sakit busung lapar itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ya, di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan bagaimana Dia adalah datang memang untuk menyelamatkan. Maka yang namanya karya keselamatan itu harus diutamakan. Yang namanya menyelamatkan itu harus diprioritaskan. Yang namanya menyelamatkan itu harus didahulukan dalam situasi apapun juga. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada Sabat. Tadi dikatakan, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ya, satu hal yang kiranya perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa hari Sabat adalah hari yang disucikan. Namun hari Sabat mestinya karena disucikan, maka diharapkan juga semakin membuka hati orang
semakin membuat hati kita untuk berbuat baik. Semoga ibadat-ibadat kita juga demikian ya. Ketika kita beribadat, semoga itu tidak hanya membuat kita bahagia di dalam hati, dekat dengan Tuhan untuk diri sendiri kita sendiri, tetapi semoga kedekatan kita dengan Tuhan dalam ibadat juga semakin mendorong kita untuk berbuat baik, terutama untuk menolong yang harus kita tolong, menyelamatkan yang harus diselamatkan, memberi perhatian kepada yang memang sedang susah atau membutuhkan bantuan. Semoga ibadat kita semakin mendorong kita untuk peduli, memperhatikan orang lain yang membutuhkan bantuan, dan kita juga semakin terdorong untuk berbuat baik. Tuhan selalu mengutamakan untuk melakukan sesuatu yang menyelamatkan, terutama ketika yang harus diselamatkan itu memang jelas ada di depan kita, maka kita harus mengutamakan usaha-usaha nyata untuk memberikan pertolongan. Dan semoga ini juga menjadi prinsip, menjadi sesuatu yang kita utamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi orang yang peduli, kita menjadi orang yang tergerak, kita menjadi orang yang berani mengulurkan tangan untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya, barangkali di lingkungan kita, di dalam keluarga kita sendiri juga ada anggota keluarga kita yang membutuhkan perhatian khusus ya. Barangkali sedang berbeban, barangkali sedang murung, barangkali sedang lesu. Maka ya jangan sampai kita cuek begitu saja ya. Kita harus peduli, kita harus membuka hati, kita harus mendekatkan diri, kita harus menghadirkan diri ya di hadapannya dan menyapa dia, berbuat sesuatu untuk saudara kita. Mana Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita belajar dari Tuhan untuk selalu mengutamakan hal-hal yang menyelamatkan lewat kepedulian kita, lewat sikap hidup kita, lewat pelayanan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga Anda, karya-karya dan usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian terkasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.